Manfaat tersembunyi dari daun kumis kucing untuk kesehatan yang masih banyak orang belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Nah, teman-teman di rumah pernah nggak mendengar tentang daun kumis kucing? Nah, ini tanaman herbal yang satu ini mungkin terdengar unik ya, kumis kucing. Tapi sebenarnya ini menyimpan segudang manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas semua yang perlu teman-teman ketahui semua tentang daun kumis kucing. Mulai dari kandungan nutrisinya, manfaatnya ya, kemudian juga cara pengolahannya, kemudian potensi maupun efek samping yang bisa terjadi. Nah, jadi teman-teman ya, simak sampai habis. Jadi kita harus mengenal dulu nih daun kumis kucing. Nah, daun kumis kucing ini dengan nama Latin Orthosiphon aristatus. Ya, jadi teman-teman ini adalah tanaman herbal yang mudah dikenali dari bunganya yang memiliki benang-benang sari panjang menyerupai kumis kucing. Nah, jadi makanya disebut dengan kumis kucing ya. Nah, tanaman ini banyak ditemukan di Indonesia ya. Di Indonesia ini banyak sekali ya. Secara tradisional daun kumis kucing ini telah lama digunakan dalam pengobatan herbal untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Nah, kandungan senyawa aktif di dalamnya, ya inilah yang memberikan manfaat kesehatan. Nah, kemudian kita bahas nih kandungan nutrisi dan senyawa di dalam daun kumis kucing. Nah, kekuatan daun kumis kucing ini terletak kandungan nutrisinya, teman-teman. Kemudian juga senyawa aktif yang ada di dalamnya. Nah, beberapa senyawa yang terkandung di dalam kumis kucing itu yang pertama flavonoid. Nah, jadi ini memiliki sifat antioksidan kuat dan sebagai antiinflamasi. Yang kedua, saponin. Nah, ini berpotensi membantu meluruhkan batu ginjal dan memiliki efek diuretik ya. Yang ketiga, tanin. Memiliki sifat antioksidan dan astringen. Nah, yang keempat itu ada fenolik ya. Jadi ini seperti asam rosmarinat dan asam kafeik. Nah, jadi teman-teman ini juga memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Yang kelima, kalium. Nah, ini penting teman-teman untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan juga fungsi ginjal. Nah, yang keenam ini minyak atsiri. Nah, minyak ini memberikan aroma yang khas ya. Jadi pada daun kumis kucing ini aromanya khas dan dia berkontribusi pada efek farmakologisnya. Nah, kombinasi-kombinasi dari senyawa-senyawa inilah yang memberikan berbagai manfaat untuk tubuh kita. Nah, untuk manfaat kesehatan dari daun kumis kucing apa saja? Nah, ini sudah terbukti secara ilmiah teman-teman ya. Berbagai penelitian sudah dilakukan untuk menguji efektivitas daun kumis kucing dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan. Yang pertama itu mendukung kesehatan ginjal. Nah, ini adalah manfaat daun kumis kucing yang paling dikenal ya, dikenal banyak orang. Kemudian juga sifat diuretiknya membantu meningkatkan produksi urin ya, jadi banyak kencing, yang membantu membersihkan ginjal dari racun dan mencegah pembentukan batu ginjal. Nah, kemudian beberapa penelitian ini menunjukkan efektivitasnya dalam meluruhkan batu ginjal ini berukuran kecil ya. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Nah, kandungan kalium dan senyawa aktif lainnya dalam kumis kucing ini dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan mengurangi tekanan darah. Nah, beberapa studi juga menunjukkan efek positifnya pada penderita hipertensi ringan ya hingga sedang. Yang ketiga, mengontrol kadar gula darah. Beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak daun kumis kucing ini dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah. Nah, namun penelitian ini masih perlu diteliti lebih lanjut ya. Intinya masih memerlukan penelitian berikutnya ya untuk menunjang ataupun mengkonfirmasi efek ini. Yang keempat, dia memiliki efek antiinflamasi. Jadi kandungan flavonoid kemudian juga asam fenolik dalam daun kumis kucing ini memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan pada beberapa kondisi. Misalkan teman-teman mengalami radang sendi. Yang kelima itu sebagai antioksidan. Nah, senyawa-senyawa antioksidan dalam daun kumis kucing ini membantu menangkal radikal bebas di dalam tubuh. Kemudian dapat mencegah kerusakan sel dan mengurangi ya resiko penyakit kronis, misalkan penyakit jantung ya, penyakit kanker. Nah, jadi teman-teman banyak sekali manfaatnya. Nah, yang keenam membantu mengatasi infeksi saluran kemih ya, atau dikenal dengan orang bilangnya sakit ISK. Nah, sifat diuretik dan juga antibakteri ringan di dalam daun kumis kucing ini bisa membantu membersihkan bakteri dari saluran kemih dan meredakan gejala ISK. Ya, dengan catatan harus banyak minum. Yang ketujuh itu
mendukung kesehatan jantung. Selain menurunkan tekanan darah, sifat antioksidan dan antiinflamasi daun kumis kucing ini dapat berkontribusi pada kesehatan jantung kita ya secara keseluruhan. Nah, gimana cara mengolahnya dan mengkonsumsi daun kumis kucing yang benar? Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya. Teman-teman, gimana sih cara mengkonsumsinya? Gimana sih cara mengolahnya? Ya, jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mengolah dan mengkonsumsi daun kumis kucing ini supaya tetap mendapatkan manfaat yang optimal. Nah, yang pertama itu teh daun kumis kucing. Nah, inilah cara yang paling umum ya teman-teman untuk menggunakan daun kumis kucing ini ya, yang segar, kemudian yang segar tadi itu bisa, atau yang sudah dikeringkan itu juga bisa. Ya, 1-2 sendok teh daun kumis kucing kering misalkan, itu dikasih air hangat, dicampur air hangat, kemudian dibiarkan 5-10 menit. Ya, kemudian baru disaring baru nanti diminum air hangatnya. Teman-teman bisa mengkonsumsinya itu 2 cangkir teh ya daun kumis kucing. Yang kedua, rebusan daun kumis kucing. Nah, rebusan beberapa lembar daun kumis kucing segar atau kering dalam air mendidih ya. Kemudian airnya ini nanti kan dia berkurang sedikit ya. Nah, ini teman-teman juga bisa nih ya minum air rebusan dari daun kumis kucing. Jangan lupa disaring. Yang ketiga, ekstrak daun kumis kucing. Saat ini banyak tersedia teman-teman ya ekstrak daun kumis kucing dalam bentuk kapsul ya atau cairan. Nah, tapi ini ikuti dosis tertera pada kemasan dan atau anjurannya ya. Jadi jangan nanti dilebih-lebihkan. Nah, yang keempat itu sebagai bahan tambahan masakan. Nah, jadi ini harus sedikit hati-hati teman-teman ya. Beberapa orang menggunakan daun kumis kucing sebagai campuran sayuran ya. Namun pastikan dicuci bersih ya, kemudian mengkonsumsinya dalam jumlah yang terbatas. Jangan terlalu banyak. Kemudian potensi efek samping ya penggunaan daun kumis kucing. Nah, teman-teman ya, walaupun memiliki banyak manfaat, penggunaan daun kumis kucing ini perlu diperhatikan ya, karena memang ada potensi efek samping dan juga kontraindikasinya. Yang pertama itu efek diuretik. Jadi diuretik ini membuat kita itu banyak kencing ya, sering kencing jadinya. Nah, jadi karena sifat diuretik yang kuat, konsumsi berlebihan ini bisa menyebabkan dehidrasi nanti karena kita banyak kencing ya, akhirnya kehilangan elektrolit terutama kalium. Jadi pastikan teman-teman minumnya diimbangi selama mengkonsumsi daun kumis kucing, jadi agak banyak. Yang kedua, interaksi obat. Nah, daun kumis kucing ini dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat diuretik atau obat untuk tekanan darah. Nah, jadi teman-teman perlu konsultasi ke dokter ya kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi obat-obatan tertentu ya, ataupun obat-obatan tersebut. Nah, yang ketiga, alergi. Nah, beberapa orang memiliki alergi terhadap daun kumis kucing. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ada reaksi alergi, misalkan gatal-gatal, muncul ruam-ruam ya, nah, atau bahkan misalkan perutnya nggak nyaman, ya itu sebaiknya dihentikan. Yang keempat, ibu hamil dan menyusui. Untuk ibu hamil dan menyusui, sebaiknya hindari ya mengkonsumsi daun kumis kucing atau bisa konsultasi ke dokter ya. Nah, jadi ini tidak dianjurkan. Nah, yang kelima, gangguan ginjal berat. Nah, jadi teman-teman ya, walaupun daun kumis kucing tadi ini bagus untuk batu ginjal yang berukuran kecil ya, supaya mencegah nggak terbentuk batu ginjal. Tapi kalau sudah punya penyakit ginjal ataupun gangguan ginjal berat, penggunaan daun kumis kucing ini sebaiknya dihindari ya, atau bisa dikonsultasikan ke dokter karena nanti karena sifatnya diuretik ya, itu malah memperberat kerja ginjal. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan ya. Kalau sudah punya penyakit ginjal berat, sebaiknya itu konsultasikan ke dokter. Nah, penelitian mengenai manfaat daun kumis kucing ini masih terus berkembang, teman-teman ya. Kita berharap ada lebih banyak penelitian yang mengkonfirmasi manfaat tradisional ini ya, tanaman herbal ini, dan menemukan aplikasi yang baru ya di masa depan, ya, aplikasi medis yang baru di masa depan untuk penggunaannya yang lebih efisien. Nah, kemudian teman-teman ya, kesimpulannya dan pesan pentingnya yang perlu teman-teman tahu, daun kumis kucing adalah tanaman herbal yang kaya manfaat dan telah digunakan secara tradisional ya sudah berabad-abad. Penelitian modern mulai mengkonfirmasi nih ya tentang potensi terapeutiknya, terutama adalah mendukung kesehatan ginjal, menurunkan tekanan darah, kemudian efek antioksidannya, kemudian juga antiinflamasinya. Tetapi penting untuk mengkonsumsi dengan bijak. Perhatikan dosisnya, waspadai potensi efek samping dan kontraindikasinya, serta konsultasikan ke dokter ya kalau teman-teman memang memiliki masalah kesehatan tertentu dan sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Jadi penting teman-teman untuk subscribe channel ini. Kalau kalian punya pengalaman atau tips seputar daun kumis kucing ya, itu boleh teman-teman jangan ragu untuk tulis di kolom komentar pengalamannya. Terima kasih yang sudah nonton, jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.